di video kali ini agak spesial nih, karena kita akan ngetes konsumsi BBM dalam kota. Kita akan mencoba impresi berkendara sehari-hari, kita tes performanya, kenyamanannya, dan terakhir, jadi karena ini Jayco J7 varian yang Discovery, rasanya nggak afdol kalau kita nggak camping. Selain aksesoris toolbox-nya yang sangat lengkap, di mobil ini juga tersedia fitur V2L berkapasitas 3,3 kW, dan kita dari semalaman itu semua daya dan semua aktivitas kita itu didukung oleh listrik di mobil ini yang memiliki kapasitas 3,3 kW. Nah, kali ini gue mau nunjukin caranya. Oke, jadi Jayco itu udah menyiapkan kabel colokan V2L ya di mobil ini, dan kita langsung coba aja. Nah, ini kita tinggal buka dan kita langsung colokin. Nah, jadi ini cara kerjanya menurut gua unik banget, karena di mobil ini akan menggunakan listrik dari 30%, kemudian kita colokin kan, itu kan V2L bekerja. Nah, dia akan turun 20%, dan ketika 20% dia mesinnya akan nyala. Jadi bisa dibilang konsumsi daya yang kita pakai itu irit banget. Dari kemarin kita berangkat dari Jakarta ke Sentul sekarang, dan sekarang kita pakai V2L, itu konsumsi BBM masih 21,3 km per liter. Artinya sebenarnya mesin itu jarang banget bekerja. Mesin itu bekerja ketika lagi ngebut dan ketika lagi mengecas baterai. Contohnya saat kita gunakan V2L, begitu 20%, mesin nyala, ngecas baterai sampai 30%, lalu mesin mati lagi, lalu daya berkurang sampai 20%, mesin nyala, dan itu akan terus-terusan begitu. Artinya sebenarnya untuk menggunakan V2L itu bisa dalam jangka waktu yang lama, karena ini nggak bisa digunakan lagi ketika bensin udah habis. Dan sekarang nyatanya bensinnya kita masih kesisa banyak. Dan menariknya di mobil ini udah tersedia fast charging dengan daya 45 kW. Tapi sebelumnya kita mau ngasih tahu ke kalian aktivitas kita apa aja nih. Yuk, kita lihat. Oke. Ini dia kegiatan kita dari semalam ya. Jadi kita full menggunakan daya dari si Jayco J7 ini. Jadi dengan daya 3,3 kW yang udah kita lakuin adalah kita main PS ya semalaman, dan bensinnya benar-benar berkurang dikit banget ya untuk ngecas si baterai ini. Kita juga ngecas perangkat elektronik lewat V2L ini, dan ketika kalian camping atau ingin masak, ini bisa banget colok magic jar untuk masak nasi. Jadi V2L-nya ini udah bisa dibilang lengkap banget, udah bisa ngidupin hampir semua perangkat elektronik saat kegiatan camping, guys. Nah, ini dia stop kontak bawaan dari Jayco, dan ketika kalian ingin mengecas dan menghidupkan listrik lebih banyak lagi, kalian bisa bawa terminal kalian sendiri. Nah, ini langsung kita colok. Nah, ini udah tersedia 10 colokan di mobil ini. Jadi tinggal bawa terminal kalian, ini kegiatan camping kalian semakin asik, guys. Selain bisa masak-masak, kalian juga bisa main PS. Oke, jadi ketika kita sudah menggunakan V2L, itu sebenarnya kita nggak bisa langsung cabut, karena itu masih akan kekunci. Nah, kalian kalau misalnya udah selesai pakai V2L, kalian harus ke menu dulu. Nah, ke New Energy, ya, di sini ada tulisan External Discharge. Nah, kita matiin di sini, lalu kalian bisa mencabut V2L. Jadi mungkin buat sebagian orang agak panik karena nggak bisa dicabut. Tapi tenang aja guys, ini tinggal dipencet off aja di external discharge, itu V2L langsung bisa kebuka. Dan gue mau ngasih tahu ke lu bahwa ini konsumsi BBM bener-bener 21,3 km per liter nih ya. Jadi dari Jakarta sampai Sentul kita pakai V2L ya, otomatis mesin nyala kan, itu ngabisin bensin 2,5 liter. Artinya jarak tempuh 60-70 cuma ngabisin 2,5 liter, itu gila loh. Konsumsi BBM bisa 21,3 km per liter, terlihat nih di MID. Jadi tenang aja guys, kalian nggak perlu takut konsumsi BBM boros ketika lagi camping, karena ini sistem super hybrid sistem ini sangat bagus. Jadi dia akan mengutamakan baterai, ketika baterai habis mesin akan nyala. Dan mode berkendaranya ada 3, ada normal, sport, sama eco. Nah, gue penasaran banget nih ya sama mode berkendaranya, makanya kita langsung
test drive aja. Tapi test drive-nya kita bukan hanya di dalam kota, kita akan tes jalur yang sedikit off-road. Oke guys, sekarang gue lagi test drive Jayco J7 ya guys, yang SHS, dan kita berawal dari track yang agak off-road dulu nih. Jadi suspensi yang digunakan mobil ini adalah yang depan McPherson, yang belakang itu independent multilink. Jadi bisa dibilang itu suatu suspensi yang sangat enak ketika dipakai off-road karena travelnya itu minim, guncangannya minim, dan terbukti waktu off-road jadi kita nggak mual sama sekali. Bener-bener minim banget ketika lewat jalan bergelombang gitu, dan travelnya itu halus, empuk banget. Jadi untuk dipakai off-road yang tipis, sebenarnya mobil ini masih nyaman banget. Selain guncangannya yang minim, karena independen suspensinya, travel itu juga cukup halus. Dan tadi kita agak nanjak di jalan yang terjal bebatuan gitu. Dan di mobil ini udah tersedia traction control bawaan ya. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak bisa matiin lewat komputer atau apa, karena ini ya memang traction control bawaan. Dan ketika nanjak dengan terjal gitu ya, dia ada gejala spinning tapi mampu ditahan oleh traction controlnya. Itu yang menarik dari Jayco J7. Jadi mobilnya tuh nggak bisa overspin. Jadi dia akan menahan tenaga mesin bensin dan listrik ke roda, powernya nggak dikeluarkan 100%. Jadi seperti di-cut tenaganya supaya nggak terjadi overspin. Terus gue mau bahas dari sistem hybridnya nih. Teknologi yang dipakai itu adalah super hybrid system. Dia andalannya Jayco juga ya. Jadi menurut gue cara kerjanya itu cukup pinter ya. Di mobil ini kan ada dua mode. Ada EV Plus, EV sama HEV. Nah, HEV itu lebih sering dominan mesin lah. Udah gitu mode EV dan EV Plus itu full listrik yang bekerja dan bisa jarak temunya itu bisa 120 km. Sedangkan kalau misal kita mengkombinasikan EV dan HEV itu jarak temunya bisa 1300 km. Nah, yang menarik ketika gue pasang di mode HEV, dia itu baterai mulu yang bekerja. Mesin itu nyala ketika kita berakselerasi kencang ya. Jadi dominasinya itu baterai. Nah, ketika udah 20%, nah itu baru mesin yang aktif bekerja untuk ngecas baterai. Jadi ketika 20%, mesin nyala, ngecas baterai sampai 30% ya. Nah, udah gitu dia mati lagi, baterainya akan berkurang 20% dan mesin akan nyala ngecas lagi. Nah, itu dia. Jadi selama bensinnya ada, ini mobil sebenarnya bisa dipakai sebulan guys untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi memang sesuai tagline-nya Jayco J7 ya. Jadi one tank one month. Jadi satu full tanki itu bisa sebulan untuk penggunaan harian guys. Dan terbukti memang tim Kabaroto ngetes pernah dari Jakarta sampai Bali. Pertama kita menggunakan EV mode, habis 120 km. Nah sisanya kita pakai mode HEV dan itu sampai Bali jarak tempuhnya itu sekitar 1300 km, dan itu irit banget guys. Mungkin salah satu mobil teririt di Indonesia kali ya. Jadi tim Kabaroto juga ngetes konsumsi BBM dalam kota dengan gaya berkendara yang agresif. Nah hebatnya Jayco J7 ini masih irit banget. Padahal gue ngetesnya juga udah sempet akselerasi spontan, terus kena macet-macetan juga, dan rutenya itu dari Ciputat terus ke Legok, Alam Sutra, Cisauk, BSD sampai Gading Serpong. Jarak tempuhnya itu sekitar 109 km. Jadi bensin yang dihabiskan cuma 3,8 liter guys, dengan jarak tempuh 109 km, dan angka MID itu menunjukkan 20 km per liter. Dan itu irit banget loh. Dengan kondisi lalu lintas yang macet, gaya berkendaranya agak dibejek gitu kan. Dan itu bisa terjadi karena memang mobil ini ketika jalan nyantai, dominasi yang bekerja itu listrik ya, full listrik. Mesin nyala cuman pas lagi kita geber aja guys. Nah contohnya ya, seperti kita gaspol gini, nah itu mesin yang nyala itu. Mesin langsung nyala, bukan hanya menambah tenaga, cuman buat ngecas baterai juga. Nah itu sistem hybrid dari Jayco yang menurut gue jenius. Terus ngomongin dari performa ya, mesinnya sendiri ini pakai 4 silinder turbo 1500 cc. Dia tenaganya itu bisa 141 daya kuda dan torsi 215 Nm. Sedangkan dia pakai motor listrik juga ya, pakai baterai 18,3 kWh. Dia itu tenaganya bisa 210 daya kuda dan 310 Nm. Dan kalau digabungin itu tenaganya bisa 341 daya kuda dan torsinya 525 Nm. Itu gokil, itu gede banget untuk penggunaan harian. Itu untuk harian torsinya lebih dari cukup.
Dan menurut Jayco, mobil ini akselerasi 0 ke 100 km per jamnya cuma 8,5 detik. Udah gitu top speednya di limit di 180 km per jam. Angka yang menurut gue sangat baik loh untuk SUV compact yang bukan didesain untuk kecepatan. Bahkan ini sebenarnya SUV compact high PHEV yang dipakai untuk irit-iritan. Dan mengingat sistem hybridnya juga ini PHEV guys, jadi kalian bisa ngecas juga dan bisa isi bensin juga. Nah, tangki mobil ini sendiri itu kapasitasnya 60 liter gitu. Baterai 18,3 kWh, udah tersedia fast charging juga. Jadi kapasitas fast chargingnya itu DC CCS2 45 kW. Jadi dari 30 sampai 80% itu cuma 20 menit. Dan tim Kabar itu juga nyoba dari 20% sampai 100% itu hanya memakan waktu 45 menit. Jadi bisa dibilang cukup cepet. Kalau ngopi, udah sisa jalan lagi deh. Jadi kita udah nyoba camping mobil ini karena kita mau memanfaatkan fitur V2L di mobil ini yang memiliki kapasitas 3,3 kW. Nah, ini yang menurut gue mobil ini tuh layak untuk dijadikan mobil camping meskipun ini SUV compact ya. Jadi kita berangkat dari Jakarta menuju Sentul, itu jarak temunya kurang lebih 70-80 km. Dan kita sempat memanfaatkan V2L juga dengan main PS, terus kita ngecas perangkat elektronik, dan nyalain lampu itu menggunakan V2L di mobil ini. Terus juga ngomongin handling di mobil ini. Mobil ini tuh stabil banget, jadi berkat suspensinya yang independen, dia bisa meredam guncangan di tikungan dengan sangat baik, dan body roll itu termasuk minim, meskipun bantingan suspensinya itu travelnya empuk ya. Jadi udah empuk, mobil ini handlingnya masih tergolong cukup stabil. Memang setir dia nggak begitu direct seperti mobil-mobil yang didesain untuk performa ya. Dia setirnya agak sedikit delay, tapi masih dalam batas wajar. Overall setirnya masih cukup direct, tapi bukan yang terbaik di kelasnya. Terus ngomongin kenyamanan di mobil ini ya. Mobil ini udah dilengkapi 19 fitur ADAS ya. Salah satu yang sering kalian pakai pasti adaptive cruise control. Dan menurut gua adaptive cruise control ini bagus banget. Dia halus pergerakannya, minimal 30 km per jam. Terus sudah ada lane departure warning, lane departure assist juga bisa. Jadi cukup nyalain sen, kita pindah jalur, lalu adaptive cruise control kembali bekerja. Seperti itu. Untuk masalah safety, kalian juga nggak perlu khawatir karena airbag di mobil ini ada 8. Udah dilengkapi oleh fitur ADAS juga, dan juga udah dilengkapi oleh ABS, EBD, dan BA. Jadi untuk pengereman ini impresif banget. Dan seperti mobil barunya kebanyakan, ketika remnya diinjak secara agresif atau mendadak, dia otomatis seatbeltnya akan mengencangkan. Jadi badan kita tetap terjaga dengan baik. Terus juga di mobil ini ada 3 mode berkendara. Ada normal, ada sport, sama eco ya. Jadi perbedaan 3 mode tersebut ada di karakter berkendara. Di mode sport, pedal gas langsung responsif banget. Rem juga agresif ya. Torsi listriknya lebih instan lagi, dan kalau di mode normal lebih halus, lebih santai ya. Karakter torsinya juga gradual. Terus kalau misalnya di mode eco, dia itu terasa di-cut tenaganya. Memang pedal gas semakin dalam diinjaknya gitu kan, supaya konsumsi listriknya semakin irit. Terus juga kalian harus membiasakan mengotak-atik head unit 14,8 inci karena memang semua pengaturnya itu ada di head unit ya. Bahkan AC pun harus pengaturannya lewat head unit. Kalau kalian mengendari mobil ini, ada hal yang harus beradaptasi terlebih dahulu. Contohnya ya, sebenarnya di mobil ini tuh memiliki fitur electric parking brake, dan itu tidak ada tombol fisiknya, maupun kita nggak bisa secara manual mengaktifkan atau menonaktifkan rem elektrik tersebut. Jadi electronic parking brake itu akan aktif ketika kita mengoperasikan persneling di P, dan dia akan nonaktif ketika kita menaruh tuasa di D dan kita memasang seatbelt hingga kita injak gas, dan dia akan otomatis mati. Memang yang buat yang nggak biasa itu agak sedikit aneh ya, karena biasanya electric parking brake itu ada tombol fisiknya, namun di mobil ini nggak ada. Terus juga tim Kabaroto juga udah nyari, di mobil ini juga tersedia auto brake hold, dan sama sekali juga nggak ada tombol fisiknya guys gitu. Jadi buat kalian yang macet-macetan harus agak terbiasa dengan mobil ini. Terus juga ini kan unit yang kita pakai adalah varian Discover. Sebenarnya dari rasa berkendara itu sama sekali nggak berbeda, karena memang basically ini adalah J7 yang dikasih aksesoris adventure. Cuman ada sedikit yang berbeda di varian Discover ini, yaitu adalah suara angin.
Jadi karena kita memakai roof box dan tactical box, itu ada suara angin yang lebih berisik di bagian atas gitu. Perbedaan cuma gitu doang. Rasa berkendaranya tetap sama. Bahkan handlingnya pun hampir nggak beda jauh. Biasanya mobil yang pakai roof box itu lebih limbung, kalau ini hampir nggak ada bedanya guys. Sama yang menurut gue paling asik adalah posisi nyetirnya. Rata-rata mobil Tiongkok itu nggak memikirkan posisi nyetir yang idealis, yang ergonomis. Kalau di mobil ini beda. Berkat pengaturan joknya itu yang lengkap ya, pengaturan joknya, dan udah elektrik baik di sisi driver maupun penumpang, ditambah setir bisa tilt dan teleskopik, itu posisi nyetirnya sangat fleksibel. Mau selonjoran ala sedan bisa, tinggal dikebawahin ya. Kalian mau commanding atau tinggi kayak SUV itu juga bisa banget, tinggal ditinggiin. Dan setir mobil ini bisa kalian atur tilt dan teleskopik, menambah kenyamanan saat perjalanan jauh. Ini yang gue suka gitu. Ditambah sebenarnya visibilitas ke depannya itu luas juga loh. Yang belakang doang agak sempit, cuman untungnya di mobil ini udah tersedia kamera 540 derajat gitu. Jadi bisa mode 3D juga. Asik ya, kameranya bisa 540 derajat. Kesimpulannya adalah menurut gua mobil ini adalah mobil yang cocok untuk penggunaan sehari-hari buat Anda yang mementingkan efisiensi bahan bakar yang maksimal banget. Ini mobil cocok juga untuk Anda yang demen adventure, apalagi kalian bisa mengambil opsi yang Discover, nambah 28,8 juta ya. Selain konsumsi BBM yang irit, mobilnya nyaman, mobil ini juga mampu memberikan rasa fun to drive lewat torsi instan khas mobil listrik. Nah, untuk harganya sendiri, dia itu untuk yang SHS Hybrid ini, yang seperti mobil ini kita review, itu adalah 499,9 juta. Ya, kalau nambah aksesoris ya tinggal tambahin aja 28,8 juta. Sama kalau untuk varian yang AWD atau varian yang menggunakan internal combustion engine itu harganya 549,9 juta. Jadi buat ingin yang fokus ke performa silahkan ambil yang varian all-wheel drive, tapi buat Anda yang ingin mobilnya irit itu kebangetan, ambil yang varian SHS. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabar Auto selanjutnya. Dadah!